Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, sekarang kita belajar mengenai bab statistika ya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh ya, kita harus mengenal dulu apa itu yang dinamakan statistika. Kemudian kadang juga kita mendengar ada kata statistik. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu perbedaan statistika dan statistik ya. Pengertiannya untuk statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, penyajian data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan mempresentasikan data. Nah, itu statistika secara pengertian ya. Kemudian statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Nah, jadi dari pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa perbedaan dari statistika dan statistik yaitu kalau statistik yaitu cara atau prosesnya ya. Cara atau proses untuk mendapatkan data gitu ya, seperti cara mengumpulkan data, penyajian data sampai dengan mempresentasikan data. Nah, sedangkan statistik yaitu hasil data yang kita dapatkan. Jadi hasil dari proses statistika seperti itu ya. Jadi statistik, diulangi lagi, perbedaan statistika dan statistik yaitu kalau statistik itu cara atau prosesnya dan statistik itu adalah hasil dari data yang diperoleh ya, atau yang kita dapatkan. Kemudian di dalam statistik kita akan sering mendengar kata populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sedangkan kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Contohnya misalnya populasi hewan berkaki dua. Nah, jadi sampelnya adalah misalnya ayam, misalnya bebek gitu ya, dan sebagainya. Nah, itulah populasi dan sampel. Atau misalnya ada contoh misalnya dalam satu keranjang buah, di situ dalam satu keranjang itu ada berbagai jenis buah. Misalnya ada apel, ada rambutan, ada mangga dan sebagainya. Nah, yang disebut populasi adalah satu keranjang buah tersebut. Nah, yang disebut sampel adalah misalnya kita ambil apelnya saja. Nah, itu namanya sampel. Atau kita misalnya ambil mangganya saja. Nah, itu namanya sampel. Nah, kemudian sekarang perbedaan antara datum dan data. Nah, datum itu adalah catatan keterangan atau informasi dari suatu pengamatan. Nah, kalau data itu adalah kumpulan dari beberapa datum. Jadi, kalau kita gambarkan datum 1, datum 2, datum 3. Nah, kalau digabungkan ini yang disebut dengan data. Jadi, data itu adalah gabungan dari datum-datum seperti itu. Contohnya, misalnya di sini ada data jumlah peserta didik SMP di Daya Luhur. Ya, misalnya ada SMP A, B, C, D, dan E dengan peserta didiknya SMP A 1020, SMP B 800 dan sebagainya sampai SMP E gitu ya. Nah, yang disebut datum adalah misalnya kita ambil salah satu jumlah peserta didik SMP C misalnya 350, itu namanya datum. Salah satu kita ambil ya. Kalau data berarti semuanya. Berarti data itu adalah data jumlah peserta didik SMP di Daya Luhur. Jadi semuanya kumpulan dari datum-datum itu yaitu data peserta didik SMP di Daya Luhur itu namanya data. Nah, kemudian ada macam-macam data. Macam-macam data yang dipelajari di SMP itu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif yaitu data yang berupa simbol, angka atau bilangan. Itu data kuantitatif, ya, angka yang berupa angka, berupa bilangan. Nah, data kuantitatif ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu data diskrit dan data kontinu. Ya. Data diskrit dan kontinu perbedaannya. Kalau data diskrit itu merupakan hasil dari penghitungan, membilang seperti itu. Ya, seperti contohnya penghitungan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya menghitung ya. Dan hasilnya berupa bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Misalnya, jumlah kelereng. Jumlah kelereng kan kalau kita hitung kan kelerengnya ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya ada 15 buah. Nah, itu namanya dengan cara memperolehnya dengan cara menghitung gitu, seperti itu. Kalau data kontinu itu diperolehnya dengan hasil mengukur atau pengukuran. Kalau pengukuran biasanya itu yang menggunakan alat. Misalnya berat badan.
60,5 kg. Kalau berat badan biasanya diukur dengan kilo misalnya, ada alatnya seperti itu. Kalau jadi bukan dengan menghitung seperti itu ya, dengan alat. Jadi kemudian panjang misalnya itu diukur misalnya dengan penggaris ya. Itu namanya hasil pengukuran misalnya 3,5 meter. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif pada kebalikan dari kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi itu yaitu berupa angka atau bilangan. Nah, data kualitatif itu adalah data atau informasi yang berbentuk kalimat verbal, artinya bukan angka dan bukan bilangan. Contohnya misalnya data deskripsi suatu daerah yang diteliti, misalnya daerah A itu misalnya dataran tinggi misalnya, daerah B misalnya dataran rendah, atau misalnya data jenis penyakit, misalnya jenis penyakit malaria, jenis penyakit yang sekarang lagi tren itu apa? Corona gitu ya, misalnya jenis penyakit flu dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif ya. Demikian penjelasan awal mengenai statistika, dan untuk penjelasan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai min, median, modus, dan seterusnya. Ikuti terus. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.